Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara serta kalian dapat tetap terkoneksi atau terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada, yaitu di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website kami, GBI Poge Plaza. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga menghubungi hotline 0878 7259 1817. Dan ibadah online dapat diikuti bersama-sama di Instagram, Facebook, YouTube. Dapat di-follow dan di-subscribe untuk masing-masing media sosial yang ada. Dan informasi permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org jika Bapak Ibu ada atau ingin memberikan permohonan doa, menuliskan permohonan doa kepada kami. Dan untuk informasi persembahan, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke 2 nomor rekening yang ada, yaitu BCA dan CIMB Niaga. Masing-masing adalah untuk persembahan umum, pembangunan, dan persembahan umum perpuluhan. Dapat dilihat di layar Bapak Ibu Saudara atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org. Dan di bulan Juli ini kita memasuki tema Fruit of the Spirit. Mari bersama-sama kita katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam hidup. Dan informasi tambahan, Sekretariat GBI Pondok Gede Plaza mulai Juli 2020 akan buka pada hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Dan sebagai informasi dari kami Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah offsite atau ibadah secara fisik di bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti informasi-informasi untuk bagaimana dapat hadir di ibadah secara fisik di bulan Agustus 2020 lewat media-media sosial kami atau menghubungi hotline yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman yang ada untuk selama sepekan ini. Selamat beribadah. Mari kita sekali lagi siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi, gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara,
Berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Puji Tuhan, shalom saudara, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, mari kita bacakan sama-sama DNA kita sebagai prajurit Tuhan, saudara. 3, 2, 1 kita bacakan. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Kemudian kita sama-sama akan bacakan Mazmur 91. Kita akan bacakan sama-sama dengan iman, saudara. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dengan tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Mari saudara percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Biarlah saudara yang di rumah, dimanapun anda berada, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Kami ingin memuji Tuhan lebih lagi, Bapak. Kami mau katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi kita katakan sama-sama, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kami Bapa, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan
memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. puji Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, saudara, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, Karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, kami angkat suara kami untuk bernyanyi bagi-Mu, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini, Tuhan. Oh, Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Ayo kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Ayo sama-sama kita berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ayo bersatukan hati kita. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu Tuhan menyatukan hati Tuhan, berdoa bersama-sama Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Tuhan. Kau berkati Pak Niko Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan urapan yang sama Tuhan daripada-Mu Tuhan. Perlindungan yang sempurna Tuhan atas Pak Niko dan wakil dan keluarga besarnya Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan, buat karayon kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Karayon Tuhan, Pak Samuel, waka-waka rayon yang ada Tuhan. Untuk gembala ranting Tuhan,
Pak Silas, Pak Jo Tuhan, dan Gembala GBI Pondok Gede Plaza Tuhan, Ibu Rahel Tuhan, serta wakil-wakil yang ada, para pengerja-pengerja yang ada Tuhan, dan setiap gembala-gembalaku, dan setiap keluarga demi keluarga daripada jemaat-Mu Tuhan. Bapak, kami bersatu hati berdoa buat setiap mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terus Tuhan, perlindungan yang sempurna daripada-Mu turun atas setiap mereka. Urapan yang sama turun atas setiap mereka Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan, bersatu hati Tuhan. Biarlah Tuhan visi misi daripada-Mu itu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan turun atas setiap mereka, khususnya gembala daripada GBI Pondok Gede Plaza. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami Tuhan. Kami bersatu hati juga Tuhan, berdoa bersama-sama Tuhan, untuk Church of God, untuk GBI yang ada Tuhan, untuk World Evangelical Alliance, untuk Oral Roberts University Tuhan. Pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi messenger Pentakosta-Mu Tuhan, messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan. Urapi Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Bapak, kami satu hati juga Tuhan, berdoa Tuhan buat setiap Tuhan pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan. Berkati Pak Jokowi Tuhan, berkati wakil presiden yang ada, berkati setiap kementerian yang ada, menteri-menteri yang ada Tuhan, berkati lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, berkati aparatur-aparatur keamanan Tuhan. Urapan-Mu turun atas pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Roh yang takut akan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan menyertai setiap mereka Tuhan. Bapak, kami bersatu hati juga Tuhan, berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan untuk damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku nyata Tuhan atas bumi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebesaran-Mu Tuhan atas setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dipenuhi dengan urapan-Mu, diurapi dengan kasih-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang sakit stroke Tuhan sembuhkan, yang sedang terbelenggu Tuhan lepaskan Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas setiap jemaat-jemaat-Mu, berkat-Mu, hikmat-Mu Tuhan atas setiap mereka, kepala-kepala keluarga yang ada Tuhan memberkati Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami bersatu hati juga Tuhan, berdoa untuk datanglah kerajaan-Mu. Maranatha, Yesus datanglah. Inilah kerinduan kami Tuhan setiap harinya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kembali Bapa, kami hadir, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi menyembah-Mu Bapa. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
besar, melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Kau layak kami puji Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Kau, Yesus. Hosana bagi-Mu, Tuhan. Kami menyembah nama-Mu yang hidup, Kau yang berkuasa. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosana. Mari saudara, lebih lagi kita sorakan Hosana. Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sorakan. Haleluya, nama-Mu besar. Shalom, saudara. Selamat bertemu kembali di dalam firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini.
tanggal 5 Juli dan Tuhan tetap beserta dengan kita. Untuk Pondok Gede Plaza kita punya tema adalah bertekun dalam iman. Kami percaya bahwa saudara semua masih ada iman yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh keadaan di seputar kita. Saudara, bulan Juli sudah kita masuki dan kita sebetulnya sudah bisa beribadah kembali di gereja-gereja. Tetapi kami Pondok Gede Plaza memutuskan untuk kami berencana memulainya di bulan Agustus. Biarlah kita semua mempersiapkan hati kita. Memang PSBB sudah dilonggarkan, mal-mal sudah dibuka, ibadah-ibadah dibuka, tapi jangan lupa bahwa virus masih ada. Jadi kita tetap harus sangat taat di saat-saat seperti ini, jaga jarak, pakai masker, keluar hanya pada saat-saat yang sangat penting saja. Ya, karena terbukti ada banyak kelompok-kelompok yang tidak taat dan itu yang membuat penularan-penularan baru, saudara, di pasar, di mal dan sebagainya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita taat kepada pemerintah dan itu juga untuk kebaikan kita semuanya. Bukan hanya untuk pemerintah. Kita sudah bosan dengan keadaan di rumah, dengan lockdown dan stay home. Tetapi kita tidak mendukung untuk supaya COVID itu berhenti, saudara. Kalau kita tidak mentaati aturan-aturan pemerintah. Oleh karena itu mari lakukan dengan taat sehingga pada waktunya kita akan kembali beribadah di tempat ini. Ya. Saudara semua, jangan menyesal juga kalau nanti pada saatnya tidak semua kita bisa beribadah di gereja secara fisik. Ya, tergantung usia juga dan beberapa hal yang lain. Tetapi ibadah adalah melalui hati kita yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hati baik-baik supaya tidak ada kekecewaan yang kedua kali lagi. Ya. Nah, bagaimana kita sekarang akan memasuki new normal ini selanjutnya dengan tetap bertekun di dalam iman kita. Ya, tindakan-tindakan apa? Saudara, seringkali saya mendengar orang-orang berkata, oh enggak apa-apa, ayo kita ibadah, ayo kita kumpul-kumpul. Karena dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita dari COVID. Hai, bukan itu caranya. Itu bukan iman saya pikir. Tapi itu nekat, saudara. Ya, saya dengar belum lama ini masih ada lagi yang seperti itu, saudara. Sehingga langsung penularan terjadi dan ada juga korban kematian. Nah mari janganlah seperti itu. Kita nggak mau mati sia-sia gitu. Ya, sabar aja sampai pada waktu yang baik dan tetap kita taati semuanya, saudara. Nah juga kadang-kadang iman itu dipakai dalam bertindak yang sebetulnya kurang pas, ya. Saya katakan itu bukan iman, tetapi memang ya dari hatinya sendiri. Misalnya sakit, makin lama sudah makin memburuk, tetapi tetap tidak ke dokter. Mengatakan bahwa iman Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Tapi ujung-ujungnya fatal, saudara. Ya, jadi mari kita itu jangan sembarangan melangkah. Yang sebetulnya iman tuh yang seperti apa. Jadi kalau Tuhan berbicara di telinga kita secara audible, mengatakan kamu sakit, kamu ndak usah ke dokter, nanti aku sembuhkan. Nah itu baru kita melangkah. Tapi kalau ndak, jangan. Karena dokter juga itu adalah ciptaan Tuhan. Yang diizinkan Tuhan. Obat juga Tuhan izinkan ada untuk kita pakai supaya disembuhkan kembali.
Amin, saudara. Ya, mari saya hari-hari ini sangat sedih melihat seperti itu ya. Banyak orang sebetulnya tidak harus berkorban, tidak harus menjadi korban, tetapi karena mengatakan aku beriman. Tapi bukan yang seperti itu. Nah, mari kita akan melihat apa sih iman seperti yang ada di Ibrani 11 ya. Ayat 1 sampai 13 contoh-contoh tokoh-tokoh iman. Tapi saya akan hanya baca ayat 1 sampai 3 dan ayat 6. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 lalu ayat 6. Saya akan bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 6-nya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi bagian terakhir ini, saudara, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya harapkan selama stay home, PSBB, kita banyak di rumah, kita banyak mencari Tuhan. Ya, bulan-bulan yang lalu saya selalu tekankan untuk kita banyak menaikkan kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan, berdoa, mendengarkan hal-hal yang rohani. Jangan terus Netflix, ya. Hasilnya tuh apa gitu. Yang boleh membangun kita, membangun iman kita. Sehingga pada waktu sekarang kita memasuki new normal. Kita dilepas nih sepertinya. Dilepas keluar dari penjara dalam tanda petik. Keluar dari kehidupan kita yang terkungkung. Sekarang kita bisa enggak melakukan segala sesuatu dengan tertib dan dengan iman. Nah, saya belakangan ini mendapatkan dua hal, saudara, yang perlu kita garis bawahi, perlu kita renungkan hari ini. Saya berdoa supaya saudara juga mendapatkan sesuatu melalui dua poin ini. Apa yang kita harus lakukan untuk praktek tekun dalam iman di masa ini. Yang pertama, di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17. Pasti saudara tahu 1 Raja-Raja 17 pasti itu Elia orangnya. 1 sampai 6 saya akan baca. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dan Tisbi Gilead dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bagian pertama yang Tuhan ingatkan kita untuk lakukan setelah kita ada di dalam lockdown, di dalam stay home.
tindakan kita adalah nurut sama Tuhan, berdiam saja. Tuhan bilang kepada Elia, pergi ke sungai Kerit. Ini akan ada musim panas, musim kering panjang. Tidak ada hujan 3,5 tahun. Tapi aku berkata kepadamu Elia, engkau ada di tepi sungai Kerit, engkau minum dari sungai itu, dan burung gagak akan aku perintahkan untuk melayani makananmu. Jadi pertama, di saat kita stay the home itu, kita doing nothing. Kita diam saja, saudara. Dan Tuhan yang pelihara kita. Bagaimanapun caranya. Saya kira teman-teman kita selama ini saya nggak ada yang dengar mati kelaparan selama stay home. Ya, enggak ada ya? Enggak ada, pasti itu ada yang Tuhan berikan untuk kita. Walaupun dengan bertekun, tapi ada. Jadi dalam arti kita diam aja di poin yang pertama, Tuhan yang akan memberikan kita rezeki kita. Dan rezeki itu tidak ecek-ecek, saudara. Apa yang dibawa oleh burung gagak? Roti dan daging. Saudara, itu kelas top. Kalau sekarang mungkin burger, ya kan, roti dan daging kan. Cuman saya nggak doyan. Saya tidak doyan daging, saudara. Jadi mungkin makan rotinya terus itu ya. Itu Tuhan sediakan. Tanpa kita tuh harus mengeluh, ya lari sana, lari sini, berteriak, mencari pertolongan dari manusia. Itu Tuhan enggak suka, saudara. Jadi pertama diam. Langkah yang pertama tuh diam, Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Nah, saya mau kesaksian. Di bulan lalu saya udah saksikan ini. Bahwa saya itu selama stay home, ya tidak ada keluarga yang lain. Ya, tapi saya punya 2 penolong di rumah, tapi gak bisa ngobrol dengan leluasa ya, karena pengertian mereka juga segitu aja. Jadi secara keluarga saya sendirian, tapi ya sudah saya mengucap syukur. Tadi saya katakan saya cari Tuhan terus, sementara banyak waktu, banyak diem ya sama Tuhan, banyak memuji Tuhan, dengerin video-video, baca firman, baca buku. Nah, lalu sudah beberapa saat, kadang-kadang terasa jenuh juga. Terasa ada bosan. Lalu apa? Saya bilang aja sama Bapak kita. Ngomong biasa, Tuhan bosen nih. Udah berapa hari di rumah terus. Keluar dong bentar. Itu Tuhan tuh selalu berikan, saudara. Ya Mazmur ayat mas saya itu, Mazmur 37 ayat 4. Senangkan Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tidak hanya diperlukan, itu sudah saya alami berkali-kali. Lagi kadang-kali saya jadi ngeri punya keinginan. Langsung Tuhan beri, ya. Jadi saya dikasih kesempatan untuk keluar, beberapa teman yang luar biasa. Saya sampai ke puncak saya beberapa kali. Apa yang salah? Yang ditakutkan karena mobil-mobil sendiri, jalanan itu seperti jalanan kita sendiri, saudara. Saya ingat dari puluhan tahun yang lalu kalau ke puncak 40 menit dan itu terjadi. Itu sampai ke Cianjur. Ada beberapa resto yang tersembunyi yang buka, kita doang yang makan. Jadi apa yang ditakutkan? Ya kan? Tol itu waduh begitu lancarnya. Tapi beberapa kali sering ketika kita pulang itu padat semua. Ya ketika kita pulang resto orang datang. Jadi seperti Tuhan tuh memberikan kesempatan itu buat kami, buat tim saya itu. Beberapa kali tuh ngalamin seperti itu. Kosong semua yang seperti punya kita sendiri dan kita dilayani oleh beberapa pelayan yang tidak punya pelanggan yang lain. Luar biasa. Itu Bapak kita. Lalu hal lain saudara. Saya menikmati masa-masa itu. Saya tidak ada berkekurangan.
Ya, saya berkecukupan. Saya tidak berharap apa saja sama Tuhan. Hanya kita berdoa untuk jemaat gimana Tuhan tolong. Mana yang kita bisa gapai. Itu, ya berdoa aja situ. Gak usah muluk-muluk. Apa yang Tuhan lakukan? Saya sampaikan bulan yang lalu. Ada orang telepon minta rekening. Loh, saya gak pernah minta sama Tuhan untuk hal itu. Karena saya cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk diri saya. Bahkan saya bisa berbagi. Nah, Tuhan kok memberi? Ya terima dong. Itu yang disebut favor of God. Kasih karunia Tuhan yang melebihi apa yang kita butuhkan. Nah, itu kita alami. Tapi kan terlebih dahulunya tadi kita senangkan Tuhan dulu, saudara. Tidak hanya sekali itu ya. Di awal bulan lalu saya sampaikan itu. Mungkin saudara dengar, sudah. Nah, di dalam perjalanan bulan Juni ada lagi, satu kali lagi. Dan itu semua bukan orang-orang di dalam jemaat kita. Artinya di mana saya berdiri sebagai gembala, bukan. Orang-orang di luar sana. Saya nggak tahu kenapa dia kirim. Dan itu burung gagak, saudara. Itu burung gagak yang Tuhan kirim. Jumlahnya tidak terlalu besar. Tetapi itu buat saya tuh aduh, sungguh-sungguh saya merasakan kasih Tuhan itu over buat saya. Ya, tidak perlu kita khawatir, saudara. Nah ini nanti masuk di dalam ibadah lagi, orang-orang heboh, usia dibatasi, saya sebagai gembala usianya lumayan, ya kan. Tapi saya bilang saya kan 27, jadi saya pasti boleh dong hadir. Amin. Gak kalah kalau ditanding 50 tahun dengan saya. Gitu loh. Ya, bukan kita nantangin juga bukan, tapi kita lihat kondisi kita. Dan Tuhan juga tahu apa yang dibutuhkan. Itu jalanin aja saudara. Jadi saya sangat mengagumi bahwa Bapak kita itu Bapak yang luar biasa. Gapai itu sekarang saudara. Sekarang ini kita sudah keluar dari stay home. Tapi tetap hati-hati. Nah berikutnya apa? Yang kedua ya, yang Tuhan lakukan kepada Elia. Di ayat yang ke-7. Tadi 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kata perempuan itu, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Jadi saudara, yang kedua, Tuhan perintahkan Elia bergerak. Jalan. Kalau di situ di Sungai Kerit kan dia diam aja. Burung gagak datang. Enak. Saudara. Anggap itu sebagai ketika kita stay home. Di rumah terus. Ya. Tapi sekarang sudah dibuka nih. Jalan. Bergerak. Pergi. Untuk kemana? Sarfat. Nah ketika dia temui janda Sarfat, dia anggap pikiran dia ini janda kaya raya. Yang punya banyak harta mungkin. Tetapi kenyataannya semua berbalik. Ya, tidak mendukung fakta yang ada itu. Untuk dia dijamin dan diberkati di situ. Menurut pikiran manusia. Cari kayu,
tepungnya tinggal sedikit untuk masak itu, selesai mati berdua anaknya. Tapi kita tahu cerita itu, bahwa Tuhan bikin mujizat. Kuncinya apa yang kedua? Bergerak, bertindak, ikut apa yang Tuhan suruh. Ya, Elia enggak ngelawan, saudara. Elia enggak bilang Tuhan enakan di sini aja, panas-panas gini enggak ada hujan, enggak ada perteduhan, itu padang pasir saudara kalau di sana. Tapi dia berjalan. Dan ketika menemui itu, semua berbalik faktanya. Tetapi dia tetap ikuti apa yang Tuhan perintahkan dan hasilnya mujizat terjadi. Jadi sesulit apapun setelah stay home ini, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang banyak tabungan sudah habis, banyak perjuangan-perjuangan selama beberapa bulan tidak bekerja dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan bilang, ayo bergerak, mari kita keluar dari rumah kita, bergerak, ikuti aturan-aturan, dan Tuhan berikan kita hikmat yang baru untuk kita menggapai sesuatu yang baru, new dimension, hikmat yang baru yang Tuhan akan beri kepada kita. Mungkin yang tadinya kerja enak di kantor, AC adem dingin, mungkin harus bercocok tanam, mungkin harus beternak. Semua Tuhan beri. Tinggal kita mau melangkah enggak seperti Elia. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, Elia melangkah. Yang ketiga adalah Elia sesuai dengan yang Tuhan suruh, dia melangkah, sudah kedua. Nah, yang ketiga itu dia tidak memikirkan fakta yang ada. Mungkin saudara bilang orang semua PHK, di mana mau cari kerjaan? Tapi ada tuh. Ada beberapa orang yang kesaksian di saat seperti ini, anaknya diterima bekerja di perusahaan pemerintah lagi. Langsung tidak kontrak, tapi full time. Nah itu, anak-anak Tuhan harus kita punya dimensi ke situ. Artinya apa? Ini masanya open heaven. Beberapa nabi-nabi Tuhan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, beberapa saya dengarkan, mereka dikasih tahu Tuhan bahwa Indonesia, orang luar negeri dikasih tahu tentang Indonesia, termasuk salah satunya adalah Cindy Jacob, bahwa ini Indonesia nanti proses 2 atau 3 tahun dia akan melejit. Tuhan akan pulihkan berlipat kali ganda. Ada lagi yang bahasanya itu pakai, kemarin itu masanya masa lembu kurus. Lembunya siapa? Yusuf. Lembu yang kurus kering, masa paceklik. Tetapi sekarang kita memasuki proses pertama untuk nanti lembu yang gemuk itu datang. Artinya tahun kelimpahan. Nah, diperkirakan tuh 2-3 tahun. Nah, jangan dipikir-pikir, itu faktanya tidak cocok dengan kenyataan. Tapi saudara gak usah pikirin. Percaya aja, itu iman. Yang percaya tanpa melihat. Itu kita bertekun dalam iman tuh seperti itu. Apa yang orang hamba Tuhan katakan, mau benar mau enggak, kita aminin aja. Jadi kalau kita aminin, terjadi atas kita. Mungkin orang lain tidak mengalami, tapi kita yang ngalamin karena kita percaya. Itu iman di masa sekarang ini. Amin, saudara. Jadi jangan banyak pikiran, jangan banyak komplain sama Tuhan. Return to Eden. Kembali ke Eden. Eden itu apa? Taman yang Tuhan berikan untuk memberkati kita. Itu bukan nanti di surga setelah kita mati. Tetapi surga dibuka. Open heaven. Dan itu berkat turun kepada kita di bumi. Dan kita menikmatinya sekarang ini. Amin. Jangan ragu. Nah ini butuh iman itu. Di sini kita mempergunakan iman
dengan tekun. Itu artinya yang saya dapatkan untuk bulan ini. Kiranya kita akan bertemu minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan dengan open heaven sudah terjadi pada saudara sekalian. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Maju terus, deklarasikan janji-janji Tuhan buat saudara. Perkatakan setiap hari dengan iman. Apa yang engkau dengar, imani, perkatakan. Apalagi apabila itu adalah janji Tuhan kepada kita secara pribadi, ucapkan terus. Percaya yakin dengan iman itu tadi kita mengalaminya. Karena saya sudah mengalami itu saudara. Apa yang kita nggak pernah minta, Tuhan beri. Ya, haleluya. Nah hari ini kekuatan yang baru lagi kita dapatkan. Bersama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari saudara, kita mau mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk menerima perjamuan kudus. Kalau saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur, apapun bentuknya, itu adalah tubuh dan darah Kristus yang sanggup membuat kekuatan yang baru, kesembuhan dalam kehidupan kita. Saudara tidak perlu khawatir bentuk apapun yang engkau punya saat ini. Roti dan anggur itu, mari kita hadapkan kehadirat Tuhan dan kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Mari angkat roti kita, bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus.
Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti, tidak tergantung keadaan kami Tuhan, tetapi Engkau terus baik kepada kami. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, terus naikkan imanmu. Dan di dalam perjamuan kudus kali ini ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, yang extraordinary. Kita tidak hanya biasa-biasa saja. Mari gapai pintu surga. Buka pintu surga. Raih berkat-berkat baru itu. Turun atas setiap kehidupan kami. Kesembuhan-kesembuhan terjadi. Berkat-berkat baru. Jalan-jalan baru. Kekuatan yang baru. Sukacita yang baru dari surga. Turun atas saudara semuanya. Memberkati engkau lebih dari yang engkau perlukan. Bahkan Tuhan memberi apa yang engkau inginkan. Amin kan itu? Imanmu bangkit. Jangan menjadi biasa-biasa. Tetapi menjadi yang luar biasa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan
kita berdoa juga untuk saudara-saudara, teman-teman kami yang mungkin sedang dalam sakit saat-saat ini. Ada beberapa jemaat pengerja yang sakit. Tuhan, kami raih surga. Buka pintu surgamu. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang extraordinary terjadi dari hari ini ke depan. Kesembuhan terjadi, berkat-berkat baru terjadi, hikmat yang baru terjadi, jalan-jalan yang baru Tuhan bukakan bagi pengerja-pengerjamu, bagi jemaat-jemaatmu yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita terima berkat Tuhan untuk kita sekeluarga dan semua yang ada di seputar kami. Yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan selalu intim dan bahkan lebih intim lagi bersama-sama dengan Roh Kudusnya. Itu yang harus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kembali dan surga turun atas kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus